Sepemahaman saya, hijrah itu secara fisik kita berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Dan kalau secara non fisik gitu ya, berpindah dari suatu kebiasaan buruk kepada suatu kebiasaan baik yang dilandasi oleh kesadaran untuk memperbaiki diri gitu. Itu hijrah sepemahaman saya. Jadi hijrah lebih kepada pemahaman bahwa kita ini selalu ingin hidup yang lebih baik. Nah, dalam menuju kehidupan yang lebih baik itu, kalau kita melakukannya tanpa tuntunan, tentu saja kita nggak tahu mana yang baiknya menurut siapa, yang baik itu menurut siapa. Tetapi satu-satunya ukuran kebaikan itu menurut siapa adalah menurut prima causa. Siapa prima causa itu? Penyebab segala sesuatu adanya di dunia ini ada penyebabnya. Dan prima causa itu, kausalitas itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berhijrah kita juga harus melakukannya hanya karena Allah semata. Kita beranjak dari satu kebiasaan buruk kepada kebiasaan yang lebih baik lainnya gitu, landaskan semuanya karena Allah Ta'ala. Ada satu pengalaman tentang bagaimana saya pun menyadari bahwa ini adalah hijrah. Dulu saya mengalami pasang surut lang, itu wajar lah ya dalam kehidupan manusia. Nah, pada satu ketika saya terantuk pada sebuah selebaran, Kang, selebaran yang biasa kita dapatkan di masjid saat Jumatan ya. Sebelumnya saya menyukai quote-quote dari para motivator, tetapi saat saya mengamalkannya atau saya menerima itu, tidak ada ketenangan dalam diri saya dan tidak ada perbaikan dalam diri saya gitu. Ya mungkin itu kasuistis ya. Pada kasus saya tidak mendapatkan kebaikannya dari situ. Tetapi pada satu saat itu saya membaca sebuah ayat yang kemudian saya sadari bahwa itu diambil dari Quran surat 67 Al-Muluk, yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sesungguhnya Allah yang menciptakan mati dan hidup itu untuk menguji kalian semua siapa yang paling baik amalnya. Jadi pada saat itu saya bermuhasabah, saya mengintrospeksi diri saya sendiri ya. Dan selama ini yang kamu lakukan itu sudah baik belum? Oke, ukuran baiknya dari mana? Pada saat itu saya hanya mengukur dari norma-norma sosial, ya, dari peranata sosial di mana di lingkungan saya, tempat saya berada. Dan itu juga tidak baik. Terus beranjak ya secara gradual sampai saya menemukan kebenaran yang hakiki itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ saya meyakini betul bahwa yang bisa kita lakukan itu hanya beramal yang baik. Amalan dari mana? Dari ilmu pengetahuan. Amal itu harus ada pengetahuannya dari mana? Pengetahuannya dari mana? Dari tuntunan dari Al-Quran. Dan itu saya amalkan sedikit, satu ayat. Alhamdulillah. Ujian masih terus berlanjut. Sepanjang orang hidup, sepanjang manusia hidup, ujian itu akan terus berlanjut. Tetapi pada saat, dan ada yang bisa menyelesaikannya dan ada yang belum. Pada saat kita bisa menyelesaikannya, yang kita ucapkan hanya alhamdulillahirabbil alamin, Allah sudah memperbaiki kehidupan saya. Saat saya belum bisa memperbaiki itu, saya pun kembali berintrospeksi gitu ya, bahwa apalagi ini, saya meminta pertolongan Allah lagi, lahir lagi, terbaca lagi, terantuk lagi satu ayat. Itu dari, kalau nggak salah dari Al-Kahfi ya, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, sempurnakanlah petunjuk untuk segala urusan saya gitu. Saya meminta petunjuk karena saya nggak tahu, sama sekali nggak tahu bagaimana cara memperbaiki diri itu gitu. Dan itu
pelan-pelan gitu ya diturunkan, petunjuk-petunjuk itu disempurnakan sampai saya bisa terus dari ke hari ke hari bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi. Dan kalau ditanya lanjutannya apakah pribadi Anda sudah baik sekarang? Jauh sekali, jauh dari baik, karena masih banyak kekurangan. Saya yang bisa merasakan itu saya sendiri gitu. Apakah pada akhirnya orang itu bisa benar-benar baik? Wallahu alam bisawab. Itu mah hanya hak prerogatif Allah, dan ukurannya juga hanya Allah yang tahu gitu seperti apa. Jadi intinya kita mah hanya beramal. Lakukanlah amalan-amalan terbaik. Dan Rasulullah Muhammad SAW diberi petunjuk bahwa lakukanlah segala sesuatu sesuai kedudukan kamu, karena aku pun demikian, berlaku sesuai kedudukan aku. Jadi artinya kalau saya sebagai penyanyi gitu, saya diberkahi suara yang kata orang bagus, dibuktikan dengan adanya 10 album yang berisi karya-karya bernyanyi saya di sana bersama Java Jive. Itu menjadi amal-amalan saya. Allah melimpahkan keberkahannya, melimpahkan rezekinya di situ, melimpahkan kekuasaannya di situ sampai mengangkat derajat kehidupan saya setinggi-tingginya derajat. Apakah itu menjadi sesuatu yang baik? Pada satu masa itu menjadi sesuatu yang tidak baik, dan saya menyadari itu, dan saya ingin membuat itu menjadi lebih baik lagi. Dan Allah memberikan petunjuknya bagaimana cara-cara untuk menjadi lebih baik. Jadi intinya hijrah itu menjadi pribadi yang lebih baik dengan melakukan amalan-amalan terbaik.